Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Hanafi. Dalam hal ini istri beliau dan putra beliau yaitu Ananda Fikri, dan juga Bapak Haji Markum. Dan kita doakan untuk almarhum khususnya yang dihaulkan malam ini, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hidayah, Bapak Ustadz Haji Syamsul Ma'arif Essos. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Mas'ud Nasir SAG, guru kita Bapak Ustadz Muhyi As-Sudur MPD, dan juga guru kita Bapak Ustadz Nuril Anwar SPDI, guru kita Bapak Ustadz Abdul Muhaimin MPD, dan juga guru kita Ustadz Adam Adnan SPDI, dan juga Bapak Ustadz M. Agus, dan para orang-orang tua yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan semua orang tua kita, semua guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus nanti kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, malam ini adalah memperingati haul almarhum Bapak Haji Hanafi yang kedua. Beliau sudah 2 tahun meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Ya, ada yang kembali lagi, kaget ya. Itu namanya meninggalkan apa? Dunia ditinggalkan. Dan orang-orang yang meninggalkan dunia semuanya nggak balik. Mau di sono seneng, mau di sono susah, pokoknya nggak balik. Seneng apalagi Pak ya?
Kita kalau pindah kampung, pindah tempat seneng, udah nggak pengen pulang, pengen balik nggak pengen. Ya seneng aja nggak pengen, susah juga nggak balik. Nah karena itu malam ini kita iringi doa biar almarhum yang di alam kubur terus seneng, bahagia seperti bahagianya almarhum ketika hidup di dunia. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, untuk kita orang beriman harus diyakini Pak, hidup di dunia dan hidup di akhirat itu harus diyakini. Karena ada orang yang menganggap hidup untuk dunia saja, nggak penting akhirat. Pokoknya nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ibadah, mau tetangga mau akur kayak kagak, itu mah nggak penting. Ya yang penting gua hidup di dunia apa? Senang. Nah, begitu Pak ya. Tapi untuk kita Pak, orang beriman, orang yang meyakini Al-Quran, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tuh, 3 tuh Pak. Yang kita kejar adalah bagaimana hidup di dunia ini bahagia. Kemudian yang kedua, hidup kita di akhirat juga bahagia. Dan yang ketiga, di akhirat bebas dari siksa api. Nah, dah sempurna itu Pak. Ya, dunianya senang, akhiratnya senang, di akhirat kagak disiksa. Enak dah tuh Pak. Ya, itu orang beriman. Jadi orang beriman harus meyakini itu, supaya hidupnya dunia hasanah, akhirat hasanah. Salah satu kuncinya adalah sholat Pak. Ya, makanya kata Allah dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis sholat, laksanakan, kerjakan sholat. Ya, baik di malam hari, baik di pagi hari. Wa zulafam minal lail, bagian-bagian malam, sholat malam Pak ya. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Tuh. Jadi hasanah itu Pak adalah sholat. Jadi kalau kita minta tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nah itu terjawab di dalam surah Hud ayat 114, di mana kata Allah innal hasanat, sesungguhnya hasanah itu yang baik-baik, diantaranya sholat, yudhibnas sayiat, dia itu akan menghapus dosa. Jadi sholat itu menghapus dosa. Syarat orang bisa kina azaban nar Pak ya, syarat orang bisa bebas dari api neraka, kalau orang itu apa? Sholat. Itu syarat mutlak tuh Pak. Jadi kan kalau saya tanya bapak-bapak mau nggak disiksa api neraka, nah, jawabannya rata sama tuh, nggak mau. Ya, maka syarat orang supaya terhindar dari siksa api neraka, kuncinya apa? Hasanat tadi tuh, sholat Pak ya, itu kuncinya tuh. Maka kalau ada orang muslim tidak sholat, berarti dia siap-siap masuk mana tuh? Neraka. Kalau ada orang muslim yang kagak apa tuh? Sholat Pak ya. Nah, itulah yang namanya orang mukmin berkeyakinan akan ada kehidupan akhirat. Ya tuh, satu kunci supaya hidup kita dunia akhiratnya hasanah, satu sholat. Maka sholatnya dibenerin, dibagusin Pak ya, dirajinin.
Apalagi kalau ampe bisa sholatnya berjamaah. Ini udah luar biasa. Kenapa Pak? Sholat berjamaah itu bukan hanya sholatnya aja yang menghapus dosa, tapi jalan dari rumah menuju masjid, satu langkah menghapus satu dosa, satu langkah mengangkat derajat orang itu. Itu keuntungannya tuh. Jadi kan sholat tadi kan udah menghapus dosa, sholatnya Pak ya. Nah ini kalau orang sholatnya berjamaah, maka jalannya aja, langkahnya itu udah menghapus apa? Dosa. Maka dia punya double tuh Pak. Dosa jalan dihapus, dosa dengan sebab sholat juga dihapus. Maka target kita Pak ya, sebisa mungkin dah, kalau bisa sholatnya apa tuh? Berjamaah. Supaya apa? Supaya dosa kita ketika kita pulang fil akhirati hasanah. Yang kedua Pak, orang yang pengen hidupnya dunia hasanah, akhirnya hasanah, jangan sombong. Tuh kuncinya Pak. Orang sombong itu Pak, tempatnya cuma atu, neraka. Makanya kata Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuh. Sesungguhnya orang-orang sombong, kata Allah, sayadkhuluna, akan kami jerumuskan ke dalam neraka yang hina. Ya, kalau orang sombong, mau sombong ilmunya ke, mau sombong tenaganya ke, mau sombong kekayaannya ke, pokoknya kalau orang itu sombong Pak ya, maka tempatnya di mana? Neraka. Jangankan Pak, apa kayak gitu Pak, di neraka jauh, dah masih jauh. Di dunia aja Pak, kalau orang itu sombong, kontan Pak. Seperti siapa Pak? Donald Trump. Wah kan ya, orang lagi rame nih Donald Trump. Karena kesombongannya Pak, tidak nunggu waktu lama Pak. Ketika dia mengumumkan atas kemenangannya dan dia berjanji nanti ketika di hari dia dilantik pada tanggal 20 Januari ya, dilantik jadi presiden Amerika, dia udah sombong. Dia akan membuat negara-negara Timur Tengah itu menjadi neraka. Ya, terutama di Gaza. Habis di bumi hanguskan, Pak. Gak pakai nunggu lama, Pak. 2 hari Allah ngirim apa tuh? Bagian kecil api neraka, bagian kecil, Pak, ujungnya. Ya, api dunia itu kan, Pak, ujungnya api apa? Api neraka ujungnya. Allah kirim itu Pak, ujung api neraka untuk membakar daerah Los Angeles. Habis Pak, rata tuh. Padahal daerah Los Angeles itu Pak, salah satu daerah yang paling nomor 1 Pak di Amerika tuh. Karena banyak tokoh-tokoh, orang-orang besar, orang-orang ternama, para artis itu tinggalnya tuh di kawasan Los Angeles. Ya, musim dingin Pak, musim dingin sekarang. Kali kalau musim panas Pak, dihembusin anginnya itu ngelentap kemana-mana ya. Lah musim dingin Pak, otomatis kan pohon-pohon semua dingin. Tapi ternyata habis Pak. Itu petir geledek itu Masya Allah. Ternyata ada bola-bola api Pak. Jadi bola api itu yang pindah-pindah. Ya, itulah orang kalau apa tuh? Sombong. Kontan Pak, kontan. Ya, makanya buat kita Pak, buat kita seorang muslim Pak ya, udah sangat dilarang sama Allah. Kata Allah apa? Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu kalau jalan di dunia ini, di bumi ini dalam keadaan apa? Wah, berapa tuh? Gitu, bertengger gitu Pak ya. Jangan, kata Allah. Begini Pak,
Kalau Allah melarang, Pak, kalau ada larangan di dalam Al-Quran, Pak, satu, itu berarti larangan itu penting, Pak, buat kita. Pentingnya apa? Bahaya. Kalau ada orang yang melanggar larangan Allah terus dikerjain, itu efeknya, Pak, bahaya. Semua, Pak, semua larangan Allah. Kita dilarang mabok, Mama ya. Itu efeknya besar, Pak. Buruknya besar buat diri kita. Ya, kalau ada orang dilarang judi, sama, Pak, itu sama. Jadi larangan judi itu, Pak, efeknya besar. Jadi kalau orang tidak mematuhi larangan Allah, dia main judi, makin bures. Utangnya makin apa? Makin banyak, makin kegulung. Ya, makanya Allah tuh larang tuh dalam perjudian. Sekarang kan banyak nih yang muda kayak yang tua terjerat dalam judi apa? Judi online, Pak ya. Minjemnya secuil, gantinya apa? Itu karena dia tidak mematuhi larangan Allah. Jadi setiap larangan Allah, Pak, itu penting, kudu kita dengar. Kalau kita jalani itu perintah Allah, kita langgar itu perintah Allah, efek dampak negatifnya besar buat diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau ada bentuk larangan dalam Al-Quran kita kerjakan, dosanya besar. Dosanya besar. Ya, makanya orang sombong itu dosanya apa tuh? Besar. Jangan sekali-kali sombong, Maya. Tadi sombong apa aja? Ya, makanya kenapa Nabi itu diutus sebagai liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena salah satu akhlak buruk itu, Pak, akhlak yang tidak terpuji itu adalah akhlak orang ketika sombong. Itu akhlak yang buruk tuh. Apalagi kalau udah susah, Pak ya, hidupnya susah, hidupnya miskin, apa? Sombong. Pak pisan, dari katain orang pisan ya. Lo miskin-miskin, belagu lo, begitu, Pak ya. Ya. Kalau masih ada duitnya mah kaya kali, ya lumayan. Dia mah orang kaya, sombong juga ya. Lumayan, walaupun tetap itu tidak boleh, ya. Jangan sampai, Pak, nauzubillah, karena banyak orang sombong di kampung kita, maka seperti Los Angeles itu akan terjadi. Ya, Pak ya. Kita senang, Pak, melihat bahwa ternyata keadilan Allah ya ada. Itu baru namanya neraka dunia. Tetapi dalam Al-Quran tadi nerakanya neraka akhirat tuh. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam tuh. Orang-orang yang sombong pokoknya tempatnya udah neraka dah. Ya, makanya supaya kita tidak terkena siksa api neraka, tadi kuncinya apa tuh? Sholat. Makanya diajarin oleh Nabi. Nih, bapak-bapak sekalian ya, mungkin ini udah sering saya sampaikan. Doa ketika habis tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. Ya, sampai kan kita baca kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin sampai innaka hamidum majid tuh, Pak ya. Terusin, kata ulama suruh terusin. Doanya apa? Sesuai yang diajarkan Nabi. Ya. Idza tasyahhada ahadukum, kalau kamu sudah selesai tasyahud, kata Nabi, fasta'id an arba'in, minta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa api neraka jahanam. Kan tadi udah saya tanya, mau masuk neraka enggak? Nah, salah satu supaya terhindar dari wakina azaban nar, setiap kali sholat doa ini jangan ditinggal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Yang kedua, wa a'udzubika min adabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Karena orang begini kan, Pak, neraka dan surga itu final terakhir. Sebelum kita final, Pak, masuk surga apa neraka, tempat yang pertama kita masukin apa? Kuburan.
Apakah kuburannya jadi taman surga? Apa kuburannya lubang neraka? Nggak tahu kita, Pak. Kayak almarhum nih sekarang, kuburannya apa taman surga, apa lubang neraka? Kalau seandainya kuburannya nggak enak, malam ini dikirimin doa, Pak, maka itu berubah menjadi taman surga. Ya, makanya orang boleh, Pak, jangan tiap tahun doang nih ya, Ananda Fikri ngiriminnya tiap hari, tiap habis sholat, biar kuburan orang tua kita bagian dari taman surga. Mau Fatihah kek, pengen panjangan, Yasin. Nggak bisa habis subuh, habis zuhur, nggak bisa habis zuhur, habis maghrib. Pokoknya tiap hari bacain Yasin buat orang tua kita. Ingat di otak kita, di kepala kita, Yasin yang dibaca oleh anaknya itu akan menyetop siksa kubur orang tuanya. Tuh, kalau ingat begitu, Pak, kita nggak tinggalin tuh. Kesian, Pak, ya. Dia sendirian, ruangannya sempit, pengap, ya, Pak, ya, panas. Tapi dengan kiriman-kiriman itu, maka suasana kuburan itu dirubah menjadi apa, Pak? Cahaya, ya, menjadi cahaya. Nah, cahaya itu datang dari siapa? Dari anak, dari istri, dari orang-orang sedara, dari tetangga. Termasuk malam ini ngirimin cahaya buat orang yang di alam kubur. Tuh, ya, kedua, jangan sampai sombong, supaya kita hidup dunia hasanah, hidup di akhirat apa? Hasanah. Kan, Pak, kalau orang kagak sombong kan sama tetangga juga akur semua. Enak, dia mah orangnya ramah, orangnya baik, orangnya nggak sombong, ya. Apalagi sampai cuannya murah juga, Pak, ya. Udah orangnya murah, orangnya enak, cuannya juga apa? Enak. Tetangga seneng gak tuh punya dia tuh? Seneng, ya, Pak, ya. Seneng punya tetangga begitu tuh. Tetangganya baik-baik dia kan. Nah, itu karena berkat orangnya tidak sombong. Yang ketiga, Pak, supaya hidup kita dunia ini senang, akhirat senang, sering-sering menolong orang, sering-sering membantu orang. Ya, makanya dalam satu hadis sahih disebutkan apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau ada orang yang hidupnya satu aja, Pak, satu, meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan meringankan berbagai kesulitannya di akhirat. Tuh, udah konsepnya begitu aja, Pak. Konsep hidup. Ya. Jadi kalau ada orang lagi susah, lagi sulit, terus minta bantu, dan kita bisa, Pak, ya, kita bisa bantu, itu akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Tapi bantunya jangan sampai ada yang diarep. Ya, kan kalau diarep lain, Pak. Lu udah gue bantuin, kemarin susah gue bantuin, ya kan? Sekarang lu gue susah, inget sama gue lo, kan kagak? Nah, begitu ya. Yaitu namanya nolongnya ada apa? Ada yang diarah. Ya, makanya katanya kalau ibadah suruh ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas itu apa sih, Pak? Ikhlas itu nggak ada yang diarah. Itu ikhlas. Orang kita kadang, gua mah ikhlas, tolong dia, gua mah ikhlas, gitu, Pak, ya. Tapi tetap baik, mesti ngurutu bae, ya. Jadi ikhlas itu, Pak, nggak ada yang diarah. Makanya kalau kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Tajuddin, ikhlas itu kayak orang berak di kebon. Habis berak nggak pernah dilongok-longok lagi. Ya, ya, Pak. Bapak malam ini makan duren, makan sate, makan semur, terus besok pagi berak di kebun. Sayang nggak tuh besok dilongok lagi? Sayang kalau lagi malam gue makan duren, sayang ya? Nggak ada. Ya. Jadi kalau kita beramal belum sampai kayak gitu tuh, Pak, konsepnya berarti belum ikhlas. Ya, belum ikhlas. Maka orang beribadah itu biar diterima di sisi Allah, kuncinya ikhlas. Ikhlas itulah yang akan mendorong dia masuk ke dalam surga. Hidupnya jadi tentram, hidupnya jadi enak, begitu ya. Termasuk ikhlas di dalam sholat, Pak. Ya, orang kan ada sholatnya,
yang kayak cabung cebok atau buru-buru baik, dia kagak paham apa yang dibaca, Pak ya. Yang penting gua mak sholat, udah sholat selesai begitu ya. Lah itu akhirnya sholatnya tidak berpengaruh sama kepribadiannya. Padahal sholat itu kan Pak pengaruhnya dua. Satu, pengaruh pahala yang buat kita simpen, tadi menghapus dosa. Satu, pengaruh buat diri kita, ya, agar kita bisa lebih tenang, hatinya tenang, hidupnya tenang, ibunya tentram. Itu pengaruh sholat. Bapak punya masalah, lagi berantem, gelebok sama bini, nggak usah macam-macam, ambil wudhu, gelar sajadah, sholat, lapor sama Allah. Walaupun belum ada solusinya, habis sholat minimal hatinya apa tuh? Tenang. Tenang itu Pak udah solusi. Kalau sholatnya apa tuh? Benar. Kalau sholatnya ikhlas, agak terburu-buru baik. Doa begitu ya, sholat juga begitu, terburu-buru baik begitu ya. Makanya pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan tadi ketika kita sholat. Kan begini Pak, semua bacaan sholat Pak itu isinya doa. Semua isinya doa. Kalau pelan-pelan dari surah Fatihah aja Pak udah doa. Ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar. Ya itu aja Pak. Kalau kita renungin Pak, jadi kalau jalan yang benar, usahanya usaha benar yang halal, sama saudara kiri kanan benar, sama tetangga benar, itu orang yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Itu baru Fatihah. Fatihah aja isinya udah doa Pak ya. Belum ntar apa duduk di antara dua sujud, itu isinya doa semua. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Wah itu doa semua tuh. Ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wajburni, tutup kekurangan saya, warzukni, berikan saya rezeki, wahdini, berikan saya petunjuk, wa'afini, berikan saya sehat, wa'fu anni, maafkan saya. Nah, semua lengkap tuh Pak. Cuman pelan-pelan. Ya, dihayati. Jadi kita kalau habis sholatnya paham, rasanya sholat puas Pak. Ya, yang kita minta, yang kita persembahkan minimal bisa menenangkan kita. Ya, makanya ada hadis Nabi kalau habis selesai sholat subuh sama sholat maghrib suruh baca Sayyidul Istighfar. Suruh baca tuh Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambika faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tuh udah hafal udah. Nah, kalau belum hafal ntar anak suruh print, tempel di tempat yang Bapak sering lihat, baca itu. Apa keuntungannya Pak? Nih kata Nabi, man qalaha minal lail. Kalau orang itu baca Sayyidul Istighfar malam hari habis sholat maghrib, ya, wa huwa muqinun, dia yakin dengan itu, famata, kemudian orang itu mati, qabla ayyumsiya, sebelum subuh dia mati. Berarti kalau bacanya habis maghrib, habis isya, jam 12, jam 1 sampai pagi tuh Pak, kita mati di lingkaran waktu itu tuh, ya. Karena maghrib tadi kita udah baca itu tuh 3 kali Sayyidul Istighfar. Kata Nabi apa? Fahuwa min ahlil jannah. Orang itu dicatat sebagai penghuni surga. Kemudian kata Nabi, man qalaha minan nahari. Kalau orang itu bacanya siang hari, pagi, setelah sholat subuh, wa huwa muqinun, dia yakin dengan itu, famata qabla ayyusbiha, kemudian dia mati sebelum waktunya sholat subuh. Jadi kalau pagi sebelum sore ayum siap berarti Pak. Jadi kalau habis subuh kita baca tuh ya Sayyidul Istighfar, terus kita mati jam 9 pagi ke, atau jam 12 siang, atau sore habis asar jam 5, pokoknya sebelum maghrib kita mati, maka dicatat min ahlil jannah. Nah kan tadi saya tanya, Bapak mau pengen masuk surga?
Nah, begitu kan? Jadi orang masuk surga nggak bisa uncang-uncang kaki. Ya, harus ada usaha yang kita baca, yang kita lakukan. Usahanya apa? Sholat yang benar. Usahanya apa? Jangan sombong. Usahanya apa? Harus baik sama orang. Usahanya apa? Banyak-banyak istighfar. Terutama di hari atau di bulan-bulan ini Pak ya. Bulan Rajab. Belum tentu Rajab tahun depan kita ketemu. Belum tentu Pak. Ini alhamdulillah tahun kemarin ketemu di sini, tahun ini ketemu, tahun depan insya Allah Pak ketemu, ya kan? Kalau nggak ketemu Pak, kita udah baca istighfar tadi. Allah bersihkan dosa-dosa kita, ketemu dengan Allah di alam kubur, maka kondisi di alam kubur kita senang, bahagia, nggak sengsara. Anak mau ngirimin doa silahkan, anak mau kagak haulin kita, bodoh menanam, ya Pak ya, karena kita udah punya apa? Bekal. Nah, bekal itulah yang harus kita siapkan. Kapan mulainya? Buru-buru Pak, karena belum tentu besok pagi masih hidup. Maka malam ini kalau belum baca istighfar tadi, baca ntar pulang habis sholat sholat witir. Jadi sebelum tidur sholat witir dulu. Habis sholat witir katanya suruh baca surah Al-Waqiah, ya kan? Nah, kalau habis Waqiah suruh baca surah Al-Muluk, karena Al-Muluk itu Pak surah yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Iya, habis siksa kubur tuh. Kalau pengen siksa kuburnya nggak dapat, amalin surah apa tuh? Al-Muluk. Minimal tiap hari dah. Kalau kagak tiap hari ya seminggu sekali malam Jumat deh ya. Yasin juga, surah Muluk juga, Waqiah juga, istighfar juga. Minimal alhamdulillah tiap 1 minggu kita hapusin dah tuh dosa-dosa kita Pak ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan haul ini kita yang masih hidup masih punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk kita kembali masuk ke dalam liang kubur nyusur almarhum Pak ya. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus Fatihah ini untuk almarhum Bapak Haji Hanafi. Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal-amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.